Bayangkan setiap pagi Anda membuka email, berharap ada kabar baik, tapi yang muncul hanyalah pesan, "Maaf, Anda belum lolos seleksi." Ratusan lamaran sudah terkirim, ratusan harapan sudah dipanjatkan, tapi tak satu pun yang diterima. Di titik itu, kita mulai bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau tidak mendengarku?" Sahabat, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi penolakan yang membuat Anda menangis hari ini adalah jalan Allah untuk membawa Anda ke rezeki yang jauh lebih indah besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat, hari ini ingin rasanya berbicara kepada hati-hati yang sedang lelah, hati-hati yang sedang diuji dengan penolakan demi penolakan. Mungkin itu Anda, mungkin sekarang Anda sedang berada di fase sudah kirim ratusan lamaran kerja, tapi tak satu pun diterima. Bayangkan seorang pemuda bangun pagi dengan semangat. Ia membuka laptop, memeriksa email, berharap ada kabar baik, tapi yang ia dapatkan hanya pesan singkat, "Maaf, Anda belum lolos seleksi." Hari demi hari, bulan demi bulan, surat lamaran dikirim, bahkan jumlahnya sudah ratusan, tapi hasilnya tetap nihil. Hati mulai bertanya, "Ya Allah, sampai kapan?" Air mata jatuh, bukan hanya karena lelah mencari kerja, tapi karena merasa seakan-akan Allah tidak mendengar. Sahabat, saat hati mulai bertanya seperti itu, saat kita merasa Allah diam, itu tanda kita butuh mengubah cara pandang. Sebab Allah tidak pernah diam, Allah selalu mengatur, hanya saja bukan dengan cara yang kita mau dan bukan dengan waktu yang kita tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini bukan sekadar kalimat penghibur, tapi peta hidup seorang mukmin. Saat pintu yang kita ketuk tidak terbuka, bisa jadi Allah sedang menjauhkan kita dari bahaya. Ingat kisah Nabi Yusuf alaihi salam, dilempar ke sumur, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa kesalahan. Kalau dilihat secara manusia, itu semua seperti penolakan demi penolakan. Tapi dari setiap penolakan itulah Allah sedang membentuknya, sampai akhirnya Allah mengangkatnya menjadi penguasa Mesir. Nabi Yusuf tidak sampai di puncak itu dalam semalam. Ia menunggu
dan Allah tidak pernah mengecewakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril membisikkan dalam hatiku bahwa jiwa tidak akan mati sampai sempurna rezekinya, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah cara mencarinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, selama kita masih hidup, rezeki itu pasti ada. Hanya saja mungkin bukan dari jalur yang sedang kita paksakan. Kadang kita mengira kerja kantoran adalah satu-satunya jalan, padahal Allah mungkin ingin kita jadi pengusaha. Kita memaksa untuk bekerja di kota besar, tapi Allah mungkin ingin kita membangun dari desa. Kita ingin rezeki besar cepat datang, padahal Allah ingin kita belajar bersyukur dari yang kecil. Izinkan saya menceritakan kisah seorang pemuda bernama Padli. Ia lulusan sarjana dengan IPK bagus. Semangatnya menggebu-gebu untuk membantu orang tuanya. Setelah wisuda, ia bertekad untuk segera bekerja. Bulan pertama, ia mengirim 20 lamaran. Tak ada balasan. Bulan kedua, ia kirim 50 lamaran lagi. Tetap nihil. Ia mulai mengurangi jajan, menahan diri untuk tidak minta uang orang tua. Bahkan sering berpuasa bukan karena sunnah, tapi karena di dompetnya hanya ada beberapa ribu rupiah. Pernah suatu hari ia berjalan pulang dari pusat kota dengan hujan deras. Karena tidak punya ongkos pulang, bajunya basah kuyup, tubuhnya menggigil. Sampai di rumah kontrakan kecilnya, ia sujud sambil menangis. Ya Allah, aku sudah berusaha, tapi kenapa Engkau belum beri aku pekerjaan? Hari demi hari, penolakan datang silih berganti. Bahkan ada perusahaan yang sudah mengundangnya wawancara, tapi setelah menunggu berminggu-minggu, jawabannya tetap, maaf, kami memilih kandidat lain. Namun di tengah rasa hancur itu, ia teringat ceramah seorang ustadz. Kalau pintu rezeki belum terbuka, mungkin Allah ingin kita membuka pintu yang lain. Padli mencoba membantu tetangga membuat kue kering untuk dijual. Awalnya hanya iseng, tapi lama-lama pesanan datang semakin banyak. Ia mulai belajar chef dari YouTube, mencoba berinovasi, dan memasarkan lewat media sosial. 3 tahun kemudian, bisnis kuenya berkembang pesat. Ia punya 5 karyawan, omset jutaan rupiah per bulan. Yang lebih membahagiakan, ia bisa membiayai adiknya kuliah dan membantu merenovasi rumah orang tuanya. Padli tersenyum. Kalau dulu aku diterima kerja kantoran, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Jangan biarkan penolakan membuat kita putus asa. Ingat, setan sangat senang jika kita mulai berburuk sangka kepada Allah. Ia ingin kita percaya bahwa doa kita sia-sia. Padahal doa itu seperti benih. Kita menanamnya sekarang, tapi panennya bisa besok, bisa bulan depan, atau bertahun kemudian. Saat semua lamaran ditolak, jangan hanya bertanya kenapa, tapi mulailah bertanya, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini, dan apa yang bisa aku perbaiki dari skill dan akhlakku. Sebab rezeki bukan hanya soal kemampuan, tapi juga soal kesiapan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Tolak ayat 3. Cukup di sini bukan berarti selalu kaya raya, tapi cukup artinya hati tenang, kebutuhan terpenuhi, dan hidup berada dalam berkahnya. Sahabat,
Jangan ukur keberhasilan dari cepatnya kita diterima kerja. Ukurlah dari seberapa dekat kita kepada Allah saat diuji. Karena rezeki yang diberkahi datang bersama doa yang tulus dan hati yang sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena semua urusannya adalah baik. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin lamaran kita ditolak, tapi pintu langit selalu terbuka untuk doa kita. Mungkin atasan perusahaan menolak, tapi Rabbul Alamin tidak pernah menutup rahmatnya. Maka teruslah mengetuk pintu itu, sebab tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Langkah praktis yang bisa kita ambil: perbaiki skill dan pengetahuan kita, perluas jaringan silaturahim, cari peluang usaha kecil-kecilan, perbanyak sedekah meski sedikit, dan jangan tinggalkan salat, karena itu kunci keberkahan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Istighfar bukan hanya membersihkan dosa, tapi juga membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup. Jadi, jika hari ini lamaran kita ditolak, jangan sedih berlarut-larut. Mungkin itu cara Allah berkata, aku punya sesuatu yang lebih baik untukmu. Tetaplah berusaha, perbaiki niat, perbanyak doa, dan perkuat tawakal. Sebab Allah sudah menulis rezeki kita sejak sebelum kita lahir, dan tidak ada satupun yang bisa mengambilnya. Ya Allah, kuatkan hati kami dalam menghadapi penolakan. Lapangkan dada kami untuk menerima takdir-Mu. Bukakan pintu rezeki yang halal dan penuh berkah. Jadikan kami hamba-Mu yang sabar, yang yakin bahwa janji-Mu pasti benar. Dan jangan Engkau biarkan hati kami berpaling dari-Mu. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi penguat hati kita semua. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan rezeki terbaik di waktu yang paling indah menurut-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.